Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 27 Mei 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang ke-27 di bulan ini. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya, dengan orang-orang kudus dan seluruh makhluk yang bernapas, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami hendak memulai kehidupan kami hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami. Sebelum kami membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mohon urapan dan kelayakan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh layak untuk mendengarkan akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapilah kami, baik hamba-Mu yang akan berbicara maupun setiap telinga yang akan mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dengan judul Pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan olehnya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu.
Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengurniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi tema perenungan kita pada hari ini adalah bertobat dan berbalik kepada Allah. Pertanyaan reflektif yang terkadang ditanyakan oleh pengkhotbah kepada sidang jemaat ialah, sejauh manakah kita telah hidup dalam pertobatan dan berbalik kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan? Tentu jawabannya ada pada setiap pribadi yang mendengarkannya. Apakah firman yang setiap saat kita baca dan dengarkan telah mengubahkan hidup kita? Ataukah kita masih hidup di dalam kungkungan dosa? Seperti halnya dalam pembacaan kita saat ini, di mana Roh Allah datang kepada seorang nabi yang bernama Azaria bin Oded kepada Asa, di mana ia menubuatkan tentang bagaimana kehidupan bangsa Yehuda, suku Benyamin dan suku-suku yang lainnya yang hidupnya sudah lama jauh dari Tuhan. Itu artinya bahwa kehidupan pribadi mereka kacau, tidak terkendali, dan kemudian berimbas kepada kekacauan sosial, ekonomi, terlebih peribadatan pada saat itu. Ketika Asa mendengarkan nubuatan tersebut, Asa langsung meresponnya dengan baik dan segera menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin. Kemudian ia juga memperbarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci itu. Sekalipun kehidupan mereka telah jauh dari Tuhan, namun kasih karunia Tuhan senantiasa ada untuk mereka yang mau bertobat dan mau berbalik kepada Tuhan. Seperti di dalam ayat yang kedua. Bahkan dari respon perubahan dan pertobatan itu, mereka pun bersumpah untuk setia kepada Tuhan dan mencari Tuhan karena ada janji Tuhan kepada mereka
yaitu keamanan dan berkat dari Tuhan bagi mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Banyak hal yang telah menjauhkan kita dari Tuhan. Namun ketika kita ingin berbalik dan bertobat serta hidup di dalam kehendak-Nya, maka janji, keamanan dan berkat akan diberikan kepada yang setia kepadanya. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami datang mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan sukacita yang besar bahwa ada janji penyertaan Tuhan. Ada janji berkat Tuhan yang hendak dinyatakan bagi setiap orang berdosa yang hendak berbalik untuk selalu berserah, taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapilah setiap kami sehingga kami boleh hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam kerajaan surga. Kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini bersama dengan orang-orang terkasih kami, bersama dengan saudara-saudara seiman, bersama dengan rekan-rekan kerabat, tetangga-tetangga kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, tugas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, bahkan rencana-rencana kami Tuhan. Biarlah semuanya boleh jadi hanya atas kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami berdoa buat kota kami Balikpapan, Kalimantan Timur. Kiranya Tuhan Engkau memberkati akan setiap kehidupan di kota ini, sehingga kota ini menjadi tempat yang aman dan damai. Kota ini menjadi tempat yang tenang, di mana kami boleh berkarya, beraktivitas di kota ini. Kota yang Tuhan tempatkan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami berdoa buat fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang terlantar di kota ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong. Engkau memberkati akan setiap mereka di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Kami berdoa buat orang-orang sakit yang tengah dirawat di rumah sakit maupun di tengah keluarga masing-masing. Kami berdoa kiranya mohon kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan, sehingga mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul untuk masalah-masalah kehidupan. Kiranya Tuhan Engkau mau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bila ada solusi dari Tuhan, ada jalan keluar dari Tuhan bagi setiap mereka.
sehingga mereka boleh merasakan campur tangan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Biarlah semuanya Tuhan boleh jadi hanya atas kehendak-Mu saja. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Lahirui Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.